Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dona Ayu Komara dengan nomor induk mahasiswa 12205193009 dengan nomor presensi 06 akan membawakan materi mengenai pengertian penelitian deskriptif kualitatif. Nah, penelitian deskriptif sendiri merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Nah, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Nah, penelitian deskriptif juga merupakan sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Misalnya, seperti kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang telah berlangsung. Nah, menurut Furhan, beliau menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala. Nah, jadi saat penelitian dilakukan tersebut dapat lebih dilanjut dijelaskan dalam penelitian deskriptif, tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen. Nah, proses penelitian deskriptif sendiri dapat diikhtisarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan atau pernyataan masalah. Nah, seperti halnya penelitian atau eksperimen, peneliti harus memulai penyelidikannya dengan pernyataan masalah yang jelas dahulu. Nah, yang kedua, selanjutnya peneliti harus mengidentifikasi informasi yang ada. Nah, yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemilihan atau pengembangan pengumpulan data. Nah, yang keempat, terdapat identifikasi populasi, saran atau sasaran, dan penentuan prosedur penarikan sampel yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang kelima, terdapat rancangan prosedur pengumpulan data. Nah, yang keenam, setelah dirancang tadi oleh nomor 5, nomor 6 ini pengumpulan data, jadi otomatis pengumpulan datanya sudah siap. Nah, yang ketujuh, setelah datanya dikumpulkan, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan proses analisis data. Yang terakhir, yang kedelapan, setelah semua datanya dianalisis, terkumpul, lalu kita membuat laporan. Nah, sekian sedikit materi yang dapat saya bawakan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puji Dahayu dengan NIM 12205193143. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai pengertian studi kasus dan karakteristiknya. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, atau suatu individu. Dengan perkataan lain,
Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selama periode tertentu selanjutnya, Criswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi kasus, untuk suatu kasus dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan beberapa sumber informasi yang meliputi 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Materi audio visual, 4. Dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat mensituasikan kasus di dalam settingannya yang terdiri dari setting fisik maupun setting sosial, sejarah, atau setting ekonomi. Sedangkan fokus di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi atau studi kasus interistik, atau dapat pula menjadi suatu isu-isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut atau yang biasa disebut studi kasus instrumental. Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus, hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif. Untuk itu, Linson Guba mengungkapkan bahwa struktur studi kasus terdiri dari masalah, konteks, isu, dan pelajaran yang dipelajari. Criswell mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus. Yang pertama adalah mengidentifikasi kasus untuk studi kasus. Yang kedua, kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga adalah studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran suatu terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Yang keempat adalah menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kasus dapat dikaji dengan sebuah objek maupun mempertimbangkannya menjadi sebuah metodologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sasa Azzah dengan nomor NIM 122051931155 dengan nomor absen 38. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam penelitian deskriptif. Macam-macam penelitian deskriptif ada 3, yaitu penelitian dengan self-report, studi perkembangan, studi lanjutan, dan studi seismetrik. Yang pertama, penelitian laporan dari self-report. Dalam penelitian self-report, penelitian ini dianjurkan menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu individu yang diteliti dikunjungi dan dilihat secara langsung dengan situasi yang alami. Tujuan observasi langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam peneliti self-report, peneliti juga dianjurkan menggunakan alat bantu lain untuk memperoleh data, termasuk misalnya dengan menggunakan perlengkapan lain seperti catatan, kamera, dan rekaman. Alat-alat tersebut digunakan terutama untuk memaksimalkan ketika mereka harus menjaring data dari lapangan. Yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dengan model self-report adalah bahwa dalam menggunakan metode observasi dalam melakukan wawancara, para peneliti harus dapat menggunakan secara simultan untuk memperoleh data yang diperolehnya. Yang kedua, studi perkembangan. Studi perkembangan banyak dilakukan oleh peneliti di bidang pendidikan atau bidang psikologi yang berkaitan
dengan tingkah laku secara individu maupun dalam kelompok. Dalam meneliti perkembangan tersebut, peneliti tertarik dengan variabel yang utamakan membedakan antara tingkat umur dan pertumbuhan atau kedewasaan yang ditelitinya. Studi perkembangan biasanya dilakukan dalam periode yang tertentu, bertujuan menggunakan perkembangan dimensi yang terjadi pada seorang responden. Dimensi yang sering menjadi perhatian peneliti ini misalnya intelektual, fisik, emosional. Studi perkembangan ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun secara berkelompok. Jika peneliti ini dilakukan dengan waktu yang sama atau yang simultan, menggunakan berbagai tingkatan variabel untuk yang diselidikinya. Data yang diperoleh dari masing-masing tingkat dideskripsikan dan kemudian dikomparasi atau dicari tingkat asosiasinya. Yang ketiga, studi kelanjutan. Studi kelanjutan dilakukan oleh peneliti untuk menentukan status responden atau setelah beberapa periode waktu tertentu memperoleh perlakuan yang baik. Studi kelanjutan ini dilakukan untuk melakukan evaluasi internal maupun eksternal. Setelah subjek atau responden menerima program suatu lembaga pendidikan, setelah mereka selesai program pendidikannya, dalam penelitian studi kelanjutan ini biasanya peneliti mengenal istilah antara output atau outcome. Output berkaitan dengan informasi hasil akhir setelah suatu program yang diberikan kepada subjek sasaran yang diselesaikan. Sedangkan yang dimaksud outcome biasanya menyangkut pengaruh suatu perlakuan, misalnya program pendidikan kepada subjek yang diteliti setelah mereka kembali ke tempat asal atau masyarakat. Yang keempat, studi sosiosmetrik adalah analisis hubungan antar pribadi dalam suatu kelompok individu. Melalui analisis, peneliti akan memperoleh jabatan yang bervariasi. Dengan menggunakan gambar sosiosgram, posisi seseorang akan dapat diterangkan kedudukannya dalam kelompok organisasi. Dalam sosiosgram tersebut pada umumnya digunakan beberapa batasan istilah yang dapat menunjukkan posisi individu dalam kelompoknya. Sosiosmetrik telah banyak digunakan untuk menentukan hubungan variabel status seseorang, misalnya pemimpin formal, pemimpin dalam lembaga pendidikan, atau posisi seseorang dalam kelompoknya. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek dan subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakter objek yang ditelitinya secara tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis studi kasus. Jenis-jenis studi kasus ada 3 jenis. Yang pertama yaitu studi kasus eksploritas, yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pernyataan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi sebagai data awal yang diperlukan. Yang kedua yaitu studi kasus kasual, bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara 2 atau lebih gejala atau variabel. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana korelasi antara 2 atau lebih variabel, baik pola, arah, sifat,
bentuk maupun kekuatan hubungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menguji hipotesis dengan memperhatikan sebab akibat yang ditimbulkan serta hubungan antara variabel di dalam penelitian tersebut. Untuk yang ketiga ada studi kasus deskriptif. Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dan ini tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.